Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih mendapatkan keberlimpahan dari semesta, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, tenteraman, keselamatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita belajar bersama untuk Iqra, tilawah dan tadabbur ayat Allah, di mana pengertian dari wahyu Allah itu adalah berlapis-lapis, di mana setiap kita membaca dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan mendapatkan ilmu dan mendapatkan pencerahan. Karena hanya jiwa yang mendapat pencerahan itulah yang akan bisa menjadikan perubahan. Sesuai dengan undangan kita di WA Group bahwa topik kita malam hari ini yaitu memahami sholat maktubah dan sholat daim. Jadi kita akan melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan sholat maktubah dan sholat daim. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kenapa demikian? Memang para nabi itu semua menegakkan sholat ya. Kalau kita nanti melihat beberapa ayat ya, yang berhubungan dengan wahyu Allah ya, dan kita harus mengetahui dulu antara manhaj dan madhab ya. Kalau manhaj itu jelas Rasulullah yang sebagai uswatun hasanah, dan di situ manhaj itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan syariah. Misalnya ya, tentang sholat dalam syariat itu, kalau dalam riwayat itu hanya menggerakkan tangan jari-jari waktu tasyahud misalnya. Nah, ini nanti ada yang mulai awal sudah begini, ada yang asyhadu baru begini, ada yang syahadat setelah selesai baru begini dan sebagainya. Itu namanya sudah nanti madhab. Jadi kita bisa membedakan ya. Kalau memang uswatun hasanah ya menggerakkan lah, terus yang menafsiri ini begini, ini lah, itu namanya sudah madhab ya. Jadi kita perbedaannya situ, misalnya termasuk ya takbir di telinga ataupun di dada, nah itu kan ada dua. Ataupun imam baca basmalah jahar ataupun langsung alhamdulillah, itu namanya sudah madhab. Tapi contohnya memang itu dari Rasulullah itu ada beberapa. Nah, ini sebagai pengertian saja ya. Dan kita harus mengetahui bahwa diri kita dalam belajar ini ya, memang orang yang belajar itu kalau sudah level tertinggi sebagai manusia ini, itu kita sudah menemukan makna hidup. Jadi dalam kita sholat hakikat, sholat syariat itu sudah menemukan makna hidup, kenapa Allah menciptakan kita. Sehingga kalau kita mengkaji, kemudian belajar,
itu belum mengetahui makna hidup itu apa, itu namanya kita levelnya belum naik. Maka kita harus melakukan proses-proses perbaikan dalam diri kita ini ya, yang efeknya nanti kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, kasih sayang dengan mengasihi diri sendiri ya, termasuk penjelasan kalau kajian ini kan ibaratnya HP dicas ya, dicas baterainya biar berisi makanan jiwa ya, supaya apa? Supaya bisa berbuat yang baik, dan dalam kebaikan itu ada pencerahan, ada perubahan yang lebih baik, sehingga ada hormon kebahagiaan, ada hormon ketenangan, ada hormon ketentraman ya. Sehingga ya ada yang namanya transformasi yang dahsyat ya, dari yang kita pelajari itu untuk kita lakukan ya dengan istiqomah. Istiqomah ya apa yang kita terima, kemudian kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam undangan saya biasanya di belakang itu, semoga kajian onset ini bisa kita praktekkan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sholat maktubah dan sholat daim. Itu cuma istilah ya, dan semua ada dalam Al-Quran ya. Nanti kita akan melihat ayat-ayatnya. Maktubah dari kata-kata ba, itu artinya ataupun kalau dalam kurung fardu gitu ya. Ini yang kita bahas adalah syariat dulu, nanti kita akan masuk juga esensi atau masuk ke hakikat. Dalam Al-Quran ya, ada keterangan tentang penetapan waktu sholat ya, misalnya dalam surat 4 surat apa ini An-Nisa ayat 103, yaitu ada istilah mauquta. Jadi mauquta itu secara ilmu syarabnya merupakan isim maf'ul dari wakota, dan wakota sendiri adalah fi'il lazim, maka isim maf'ulnya dia maknai fa'il. Jadi mauquta artinya sebenarnya mewaktukan, bukan diwaktukan, sehingga bagi mukmin sholat itu adalah kewajiban setiap saat yang tidak pernah berhenti, dan kita bisa lihat di dalam surat 11 ayat 78 itu yang aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'an al-fajr. Nah, kita harus mendirikan sholat sepanjang kita sadar ya, menegakkannya ini. Ini ayatnya kita buka dulu ya, surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Fa'idat ya maknantum fa'aqimus sholah, dan apabila kamu telah merasa aman maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nah ini sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ada kata-kata ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi yang diwaktukan tadi waktunya. Jadi nama dari kata-kata maktubah dari kitabah mauquta ini, maka dinamakan sholat maktubah atau sholat wajib atau fardu. Jadi bahasa Al-Quran ada yang farodho, ada yang kataba, itu seperti siam misalnya, itu kutiba dari kata kataba. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan sahabat semuanya, artinya ya, kalau kita melaksanakan sholat itu ya, setelah selesai pun kita di luar sholat itu fadkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi kita ingat zikir ya, zikir itu bukan hanya setelah selesai sholat duduk manis kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah ya, subhanallah dan sebagainya, itu termasuk kita waktu qiyam, waktu berdiri kita aktivitas, waktu duduk mungkin kita
baca atau minum dan sebagainya itu kita selalu fatkuru, selalu ingat wa ala junuhim, dan termasuk waktu kita berbaring ya. Kan manusia itu berdiri, duduk, berbaring. Liyane iki napa, Pak? Liyane 3 ini napa? Tapi kebanyakan kan iki gitu. Malah saya jongkok apa mau jongkok terus kan gitu. Mesti ini kalau tidak berdiri ya duduk berbaring ini ya. Apa? Nongkrong. Nongkrong yo linggih. Masa nongkrong karo mengkurep. Ya. Jadi kita ya mungkin setelah saya sholat sambil ngapa itu kita bisa ingat Allah juga. Karena memang ayatnya demikian. Nah, ini ayat sebagai buka dulu. Ini yang sholat maktubah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sholat daim biar kita nanti tahu ya. Di dalam surat Al-Ma'arij surat 70 ya. Ini ayat 19 sampai 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a. Illal musallin aldinahum ala sholatihim daimun. Nah, di sini ada kata daimun ya, daim. Kita artikan ya. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi gigir ya. Manusia itu sambat Pak, ngeluh, sambat, bedidil ya. Ini sifat negatif, karena ayat lain kan ada yang sifat positif ya. Idza masahus saru ya, kalau ditimpa kesusahan, jazua, berkeluh kesah. Jadi kikir, keluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a, tapi kalau mendapatkan kebaikan dia malah kikir. Nah, sifat negatif itu ada pengecualiannya, illa, kecuali ya, ilal musholin, orang-orang yang melakukan sholat. Jadi al musholin itu dari kata sholat, musholin itu orang yang mengerjakan sholat. Artinya ya, orang yang sholat itu seharusnya tidak mengeluh, tidak keluh kesah, dan tidak kikir. Nah ini loh, berarti artinya sholat itu juga dermawan, sholat itu juga punya ketenangan, tidak selalu mengeluh. Menurut ayat ini, ya, siapa itu alladzi nahum ala sholatihim daimun, yaitu mereka tetap mengerjakan sholat daimnya. Jadi ini hubungannya di luar sholat juga dengan sifat dan karakter bahwa dia itu tidak keluh kesah ya, tidak kikir. Kalau mendapat kebaikan ya, misalnya dapat rezeki yang lebih ya, itu harus punya kesadaran ini Allah lewat saya untuk fakir miskin, anak yatim, atau orang yang kekurangan, biasanya gitu ya. Maka saya melatih Bapak Ibu, kenapa ya, kalau tadi ada yang ngasih amplop dan uang itu bukan untuk saya, itu tiap tanggal muda gini diserahkan ke yatim piatu di Pangin, itu sebagai latihan ya. Dan itu tidak wajib, cuma yang beberapa saja yang kita ada tempat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ya, sholat itu rangkaiannya luas sekali ya, rangkaiannya luas sekali. Dalam Al-Quran itu ada kata sholat itu ada yang sholawa pakai wawu, ada yang sholaya pakai ya. Yang sholawa ini ya sekitar 90-an lebih ya, sekitar 90-an lebih, dan yang sholaya itu pakai ya itu sekitar 25-an kalau di dalam kitab Al-Mujam Al-Mufaras itu. Nah, dan sholat itu artinya menurut Kamus Al-Munawir itu ada yang berartinya menghubungkan, ada berarti doa ya,
Ada yang berarti mendukung, misalnya kalau Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, misalnya demikian. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu sholawat, ya, kata-katanya kalimatnya sholawat, ya, atas nabi. Artinya Allah dan Rasul itu mendukung, ya, nabi sebagai utusan untuk menyampaikan risalah. Maka ya ayyuhalladzina amanu shollu wa salimu ala taslima. Jadi kita suruh juga mendukung. Walaupun kalau secara syariatnya mungkin kita membaca sholawat, tapi itu adalah berarti dukungan. Dan sholat juga berarti menghubungkan kita dengan Allah. Maka jangan sampai kita waktu sholat sudah Allahu Akbar, kemudian kita renggang pada Allah. Ya. Tuh. Jadi di sini dengan ayat yang An-Nisa ayat tadi 103 dan Ma'arij, ya, ayat 19 sampai 23 ini kita sudah paham sholat maktubah dan sholat daim. Nah, kenapa? Ya, kalau surat Maun itu kan ada, ya, fawailul lil musholin, celaka orang-orang yang sholat. Nek ayat ini dipedot, kursa ayat tok, ya, ngudalil, celaka wong sing sholat, dah titik, ora diteruske. Nah, ini repot, ya. Maka alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lupa akan sholatnya. Ini ada hubungannya sholat syariat yang dikerjakan dan di luar. Ya, waktu sholat ihdinas siratal mustaqim, di luar sholat dia tidak di jalan yang lurus misalnya. Itu namanya tidak sesuai apa yang diminta. Inilah yang sahun. Bukan kalau saya ada orang belum ngasar ketiduran lupa, itu bukan itu yang dimaksud sahun. Lupa akan sholatnya, yang celaka itu ya karena, ya, lupa apa inti dari sholat itu. Dan sholat juga bermakna, ya, bisa mencegah kekejian dan kemungkaran, ya. Ya, surat 29 ayat 45, ya, sering saya sampaikan, utlu ma'ufiya ilaika minal kitab waqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Jadi kita suruh mentilawah wahyu Allah, kemudian kalau sudah, ya, sholat kita itu adalah bisa mencegah keji dan mungkar. Nah, kalau ada orang yang sholat masih keji dan mungkar, ya artinya dia secara hakikat sensi dia belum melaksanakan sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah banyak sekali sebenarnya kalau kita melihat beberapa ayat yang berhubungan itu, memang, ya, khususnya seperti tadi saya singgung surah Al-Maun, celaka orang yang sholat kecuali orang yang lupa, ya. Itu memang dari depan itu kan aroita ladzi juga dibitin, ya. Apakah kamu mengerti orang yang mendustakan agama, yaitu yang menyanyiakan anak yatim, ya, tidak memberi makan orang miskin, ya. Maka ini, ya, nuwun sewu, kalau dalam sejarah di Indonesia, Haji Ahmad Dahlan, ini ayat ini langsung diimplementasikan supaya anak yatim tidak keleleran. Dia membuat tempat, ya, yatim piatu untuk diopeni supaya umat itu cerdas, bukan ya ayo ngaji, bukan, bikin sekolahan supaya umat ini sehat. Gimana? Jangan ayo resik-resik dan tidak, langsung bikin rumah sakitnya. Ini artinya, ya, itulah yang sebetulnya Quran itu di samping dibaca, ditilawah, tadabbur, kemudian juga dilaksanakan, dilestarikan di bumi ini. Dan maka kalau kita melihat sejarah itu kan saat itu supaya anak-anak itu pintar, kan bikin sekolahan yang sudah pakai meja, ya, pakai meja, kursi dan sebagainya, itu ditentang oleh orang-orang yang para kiai yang pikirannya masih kolot. Wah, itu bid'ah, itu meniru orang kafir, nah, gitu kan. Itu zaman dulu seperti itu, karena memang kesadarannya itu belum sampai di situ, ya. Kan terus biasanya nggo dalil sing sapa niru-niru wong iki ya seperti kaum itu. Apa yang ditiru dulu? Kalau yang kaum itu bisa bikin jembatan yang bagus, ya, kuat sekali, ditiru ndak apa-apa, ya. Bikin pesawat untuk mengangkut jemaah haji dan lain sebagainya, bikinlah pesawat, ya. Niru ndak apa-apa yang begitu. Kalau niru yang dosa, wah, itu kaum itu minum minuman keras, nah itu jangan. Kaum itu sukanya menipu, jangan, kan gitu. Harus bisa, ya, namanya suatu dalil itu jangan
jangan dikebyah-byah, tapi kita harus proporsional dan holistik ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita paham dulu tentang sholat maktubah, fardu dan sholat daim ya. Nah sekarang kita menginjak ya. Kan ada pertanyaan di biasa itu, kapan apakah sholat itu dilaksanakan sejak Nabi Musa atau siapa ya, maka mari kita lihat bahwa para nabi itu melaksanakan sholat. Kita mulai ya di sini dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di atasnya Musa ya. Ya. Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 40 ya ini berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Nah, jadi Ibrahim ini berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap sebentar, ya. Kita ulang. Ya. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku ini orang yang menegakkan sholat. Nah artinya kan Ibrahim ini sudah sholat, jauh di atas Musa sudah melaksanakan sholat, karena dia berdoa supaya dirinya dan anak cucunya, dzurriyyatinya ini supaya ya muqimah sholat. Jadi mukim itu dari kata koma ya, kamu mukim itu supaya menegakkan sholat ya. Jadi kita lanjut lagi ya, kita ulang lagi ya. Ini mungkin batunya perlu share banyak. Bagian peralatan, alhamdulillah kemarin sudah beli meja itu ya. Nah kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah Ibrahim ya berdoa supaya ya dirinya dan anak cucunya itu menegakkan sholat ya. Kemudian Rabbana taqabbal du'a, ya Tuhanku ya perkenankanlah seruanku. Jadi doa itu seruan. Jadi ayat ini bisa kita baca ya, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Kan pendek sekali ya. Kalau kita punya anak cucu sholat itu kan ya senang tak Pak? Kalau tidak itu kan ya kasihan, karena memang ya kalau bisa misalnya belum ya sabar saja, karena memang levelnya baru tingkatan itu. Nanti kalau tua kan ya biasanya kan insaf kan begitu ya. Ini artinya dari ayat ini, dan sebenarnya banyak ya cerita Ibrahim sholat ini, termasuk membersihkan Ka'bah dan lain sebagainya ya. Kalau sering saya sampaikan kan secara syariat itu rumah yang dibangun Ka'bah itu kan waktu Nabi Adam ya. Zaman Adam di dalam surat Ali Imran ayat 96-97 namanya Wudiya Linasi ya. Awalnya itu adalah, kemudian waktu zaman Nabi Nuh karena terjadi banjir ya, bumi ini ya tenggelam ibaratnya seperti itu, rusak, maka generasi Ibrahim dan Ismail membangun lagi ya, dibangun lagi ya. Di ayat surah Al-Baqarah itu kan Ibrahim dan Ismail membangun, kemudian sebagai dibersihkan dan sebagainya. Ini saya membahas dari syariat, belum hakikatnya. Kemudian dibersihkan, diperbaiki lagi kan begitu. Sampai Nabi Muhammad meneruskan supaya mengikuti milah Ibrahim ya. Nabi Muhammad itu disuruh mengikuti milah Ibrahim, jadi meneruskan dari kakeknya. Maka kalau kita melihat ini artinya Ibrahim ini sudah melaksanakan sholat ya. Kita paham ternyata Ibrahim itu melaksanakan sholat. Sekarang kita melanjutkan lagi ya. Ismail anaknya ini juga melaksanakan sholat ya, surat 19 ya, surat Maryam ayat 54 ya. Wadkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran ya.
Sungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Kemudian wakana ya'muru ahlahu bis sholati was zakati wa kana inda rabbih madiya. Ya. Jadi Ismail diceritakan di sini adalah seorang yang shodiq, ya, rasul dan nabi, dan ia menyuruh ahlinya, menyuruh keluarganya, menyuruh umatnya itu untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu, ya, ahli itu bisa diartikan pengikutnya, muridnya, anaknya, anak buahnya, ya, bisolah dengan sholat, wasakah dan zakat, wakana inda rabbi mardiya, ya, dan adalah dia yang diridhoi di sisi Tuhannya. Jadi tadi Ibrahim sholat, kemudian Ismail juga jaga sholat, dan ini Musa masih di bawah, ya. Setelah Ismail kita lihat dulu sini Syuaib, ya. Surat 11 ayat 87, ya. Qalu ya Syuaibu asolatuka ya'muruka annatruka, ya, mayak butuh abauna au an naf'ala fi amwalina manasya innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, ini kaumnya Syuaib, ya. Hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat, ya, apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat penyantun lagi berakal. Nah, jadi sholat di sini bisa berarti aturan atau agama, ya. Asolatuka, apakah aturanmu hai Syuaib? Apakah sholatmu, kan kata-katanya kan sholat ini, sholatuka kan sholatmu kalau diterjemahkan secara letterlek. Nah, maka sholat itu sebenarnya tadi artinya banyak, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ibrahim, Ismail, sekarang Syuaib, ya. Kita di sini langsung, ya, Musa. Nah, ini Musa. Musa itu kan menantunya Syuaib, ya. Waktu ke darang-darang, kemudian anaknya Syuaib yang perempuan mengembala kambing, ya, dan digaweni karo sing cah lanang-lanang. Di situ kan ada tempat minum kambing, kemudian karo sing lanang-lanang bareng ngombeni ditutup, ya. Akhirnya anaknya Musa yang perempuan, anaknya Syuaib, ya, maksud saya, anaknya Syuaib ini, kedua orang ini tidak bisa. Kebetulan Musa jadi musafir. Cara saiki yo, iki wis sore, wis wayahe ngiring kok urung, mestinya gitu kan, ya, namanya. Wah, ini saya diceritakan, ya, ini di sana sumber mata air oleh orang-orang itu. Memang dari dulu sampai sekarang ini wong brengsek iki ya enten, ya. Jadi cah wedok anggon nek nuwun sewu nggih, nek saiki cah wedok kan tangane halus-halus. Zaman kula mbiyen cah wedok zamane kula niku ya melu matun ngoten, melu apa drep. Jadi golek perawan sing tangane halus iki angel mbiyen. Ah, niku malah nutu bareng. Ya, minggu mriku nggih, rapopo. Jadi ini apa, Musa ini tahu anak perempuan ini terus menolong. Ya, Musa kan kuat, ya, mungkin ditutup batu apa sumber mata airnya, kemudian minum, ya. Ternaknya itu pulang laporan sama ayahnya, ya, saya tadi ditolong anak ini musafir. Ya, biar istirahat sana, dikasih makan dan lain sebagainya atau apa, kan begitu mestinya, ya, ya. Tapi jenenge napa nggih, nek cah wedok iki kan nek matur bloko apa isin nggih. Mature iki alus, jadi sanepo. Ya ayah ini sudah tua. Ini anak laki-laki ini misalnya
disuruh kerja di sini untuk membantu pekerjaan kita, kelihatannya kok cocok gitu ya. Soalnya kalau saya perempuan mengembala ya, kemudian ya digaweni karo calon lanangi yo piye ya. Memang gitu, Pak. Ya. Atasin Nabi, anaknya angon wedhus misalnya gitu ya. Jadi memang di situ ya punya anak laki-laki dan perempuan tuh berbeda sekali, Pak. Ya. Saya tuh 3 laki-laki 1 perempuan. Nek sing lanang itu misalnya TK SD iki wis ora ngeterke. Sampai kuliah di Surabaya misalnya itu pas mlebu pisan karo wisuda 2 kali. Tapi nek anak wedok iki lha pun praktek rono ngeterke golek kos, ngeterke SD dan sebagainya itu beda itu. Mula duwe anak wedok iki ganjarane luwih akeh ceritane ngoten. Nggih to Pak Mati. Pak Mati kabeh. Ya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa Musa terus diambil menantu untuk meneruskan risalah Syuaib tadi? Ternyata Musa di sini ya, menurut ayat ini ya. Wa auhayna ila Musa wa akhihi ya antabawal li qaumikuma bi Misra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Nah ini wa basiril mukminin, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu ya berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat serta gembirikanlah orang-orang yang beriman. Nah, Musa ini tahun 1527 sebelum Masehi ya dalam sejarah. Jadi di bawahnya Ibrahim dan Ismail. Jadi di sini adalah kata istilahnya waqimus shalah. Artinya Musa ini sudah sholat, bukan tidak melaksanakan. Maka tadi para nabi melaksanakan sholat. Dan juga mungkin ayat yang lain ya, saya juga sudah mencatat, misalnya kalau Nabi Nuh ya, itu juga dalam surat Nuh ayat 71, 23 itu suruh menyembah Allah ya. Kemudian Nabi Hud ayat surat 11 ayat 50 suruh menyembah Allah juga soleh ya, surat 11 ayat 61. Dan semua itu memang intinya juga melaksanakan sholat itu. Maka kita harus memahami, oh ternyata ya semua dilaksanakan. Masih tentang Musa ya. Ini surat 20 ya, ayat 14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Jadi fungsi sholat itu untuk zikir, untuk ingat, Pak. Innani sungguhnya aku ini adalah Allah ya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka ya mengabdilah kepadaku, wa aqimis shalah li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang namanya mengingat ya zikir ya, sering saya sampaikan kenapa saya selalu mengatakan ma'rifatullah itu penting. Mengenal Allah itu penting ya. Kan sering ayat-ayat saya sampaikan, Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita, surat Qaf ayat 16 ya. Allah meliputi segala manusia, surat Al-Isra ayat 60. Allah meliputi segala sesuatu, surat An-Nisa ayat 126. Kemudian di Al-Baqarah juga ada ya, bahwa kamu menghadap kemana saja itu ada wajah Allah. Artinya oh Allah itu ada di mana-mana. Bahkan surat Al-Hadid, huwal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu. Dia yang awal dan yang akhir ya. Artinya tidak berawal, tidak berakhir. Wa dhahiru wal batinu. Dhahir itu nyata, yang dan nyata yang dan juga yang tidak nyata. Kadang orang mencari Tuhan yang menyembah yang nyata, tapi yang Tuhan yang nyata, yang dhahir malah tidak dihiraukan. Ya. Allah itu kan istilahnya maha nyata, dhahir itu maha nyata.
Sedang Bapak Ibu sekalian ini yang tidak maha, cuma nyata aja kelihatan. Maka bagi yang sudah mengenal Allah, ya, di mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Artinya Allah meliputi segala sesuatu. Kalau saya gambarkan percikan satu tetes air laut, ya, itu memang bagian dari air laut. Ya, jadi kita ini kan percikan ruh Allah. Jadi kita itu sebenarnya kalau kita kembali ke jati diri kita, sebenarnya kita ini makhluk ruhani diberi fasilitas tubuh, ya, untuk mengantarkan ruhani nanti bisa kembali pada Allah seperti sedia kala. Ya. Ini sebenarnya di situ. Termasuk kalau kemarin saya mengatakan dalam tausiah nikah, termasuk bayi lahir, ya, itu membawa data karena dipertemukan dengan pasangannya, itu untuk mengurai data yang ada di dalam DNA-nya. Itu secara sains diakui. Jadi kalau ada orang misalnya pasangan kemudian bosan ganti, nah, nanti kalau informasi dalam datanya DNA ini belum diselesaikan, nanti mbok ketemu siapa lagi, masalahnya sama lagi, ganti lagi ya sama lagi, terus begitu terus. Maka harus diselesaikan dulu, ya, data yang ada di informasi dalam dirinya itu untuk istilahnya meluruskan yang bengkok, membayar hutang jiwa, kemudian juga sudah memberikan pemaafan dalam hidup ini. Nah, maka kalau kita disuruh sholat untuk mengingat Allah, yang namanya ingat kan sudah pernah kenal loh Pak. Misalnya, ya, Pak Haji Parman, ya, belum kenal yang namanya pemain Arhan, cuma lihat di layar monitor misalnya. Mungkin Pak Tarno sudah ke sana, ke Semarang dulu, sudah melihat, sudah salaman, ya. Nah ini dalam mengingat kan beda, ya. Apalagi yang belum melihat di TV misalnya siapa gitu. Tapi kalau sudah pernah ketemu, ya, itu ingat bisa. Misalnya saya dengan mantunya Pak Parman yang namanya Johan, saya pernah ketemu, ya, pas mantenan mungkin saya pasrah dan sebagainya. Walaupun sampai sekarang jarang ketemu, dalam ingatan saya tahu, ya. Tapi yang belum pernah, ya, belum pernah ketemu, belum pernah mengenal, gimana mau mengingat, kan begitu. Sehingga kadang, ya, ada orang yang merasa dirinya itu sudah bertuhan, tapi bisa masih menyakiti orang lain, ya, merendahkan orang lain, bahkan mengejek orang lain enak-enak saja. Itu namanya dia, ya, belum ma'rifatullah. Bagi orang yang sudah sampai pada Allah, mengenal Allah, maka dia tidak lagi istilahnya merendahkan makhluk yang lain. Maka kadang kita itu disindir oleh orang-orang yang ahli ilmuwan Pak. Misalnya kalau Masaru Emoto itu menyelidiki air heksagonal, karena dia mengerti air sesungguhnya, dia sampai kepada Tuhan, dia menjadi orang yang lemah lembut, kemudian juga mengabdi. Tapi kadang orang, ya, tiap hari ke masjid, ya, malah nggak ada yang belum sampai kepada Tuhan, ya. Masih marah-marah, masih suka sakit hati, masih suka kecewa, masih suka merusak dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita koreksi. Maka di sini kita harus tahu bahwa sholat itu untuk zikir, untuk ingat, ya, bukan hanya gerakan fisik. Maka dulu kan ada tema kita, topik kita itu kan, ya, upacara jiwa. Nah itu perlu diulang lagi, ya. Jadi dalam ritual itu fisik, kemudian jiwa, termasuk waktu haji, umroh dan lain sebagainya, itu juga harus melibatkan jiwa atau rohani kita, supaya kita bisa mengingat Allah. Nah Bapak Ibu yang sekalian, ini masih tentang Musa tadi yang berhubungan dengan sholat, ternyata fungsinya juga zikir. Ini surat ke-251. Ya, ini kembali ke Musa sedikit, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 51, ya, wa'adna Musa arba'ina lailatam sumatta khottumul ijla mimba'dihi wa antum dhalimun. Dan ketika kami janjikan pada Musa 40 malam, ya,
Kemudian mereka adakan anak sapi sebagai sembahan karena tak sabar menunggu Musa sudahnya, dan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini cerita zaman Nabi Musa. Tadi padahal sudah dikatakan ya, suruh menegakkan sholat untuk mengingat Allah ya. Tapi begitu ditinggal Musa, malah orang-orang itu berbuat dolim. Dolim itu dari kata dolama, yadlimu dulman ya, dolama menggelapkan diri. Jadi dirinya digelapkan, jiwanya gelap ya, tidak mendapatkan pencerahan. Jadi lawan dari gelap, dulumat adalah nur atau cahaya. Maka dalam sholat itu memang ada yang artinya itu adalah keberkahan ya. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 157 itu juga disebutkan istilahnya sholawatun. Jadi sholawat mendapatkan keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, mungkin sampai di sini ada yang komentar atau pertanyaan, saya persilahkan. Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini Isa. Ya. Sebentar. Ini Zakaria ya. Nah, Zakaria itu juga sholat ya. Surat Maryam ayat 31 ya. Wa ja'alani mubarakan aina makuntu awsoni bis sholati was zakati ma dumtu hayya. Berkata Isa, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini Isa ya. Ternyata Nabi Isa itu juga sholat, Pak ya. Dalilnya mana ya ini ya, surat Maryam 31 ini ya. Kan dia mengatakan ya, bahwa Allah itu memberkati ya. Jadi dalam kata-kata barokah itu bahasa Al-Quran, biasanya kalau di lain agama kita kan keberkatan ya, itu sebenarnya dari bahasa yang sama. Aina makuntu, di mana saja aku berada, dan dia wa ausoni ya, ausoni dari kata wasiat itu ya, jadi Isa itu diwasiatkan ya, ya. Untuk apa? Bisolah, dengan sholat. Wa zakah, juga zakat. Madum tuhaya, selama aku masih hidup. Kan sama ini presisi antara Isa dan Nabi Muhammad menurut Al-Quran. Mungkin kalau versi yang lain ya itu urusan mereka ya. Kita meyakini bahwa Isa itu adalah sholat. Kan ini kan ceritanya panjang ya. Waktu istri Imran ya, ini cerita ini di surat Ali Imran ya. Kita baca, istri Imran itu kan berdoa pada Allah. Ya Allah, saya minta anak laki-laki. Kan dia nanti ya hamil mau melahirkan. Ya. Setelah lahir, ternyata bukan laki-laki, doanya belum makbul. Yang lain adalah wanita. Terus dinamakan Maryam, kan begitu ya. Nah, karena wanita ya disuruh istilahnya diserahkan kepada Zakaria, seorang spiritual, seorang nabi, seorang rasul. Suruh memberikan ilmu dan lain sebagainya. Pada menginjak ya remaja ya, dia belum bersuami menjadi hamil. Wah, itu kan ya ada orang yang berkata, ayahmu itu orang suci ya, kamu dipelihara orang suci, kenapa kamu hamil dan lain sebagainya. Wah, mungkin kalau sekarang ya sudah viral ya. Tapi apa yang terjadi ya, memang Allah ini akan memberikan doanya istri Imran tadi ya, minta anak laki-laki, tapi nanti akan diberi cucu laki-laki yang lebih baik. Maka Maryam, karena dia kalau menurut
ahli kesehatan itu ada punya gens ganda sehingga Allah mengutus malaikat seperti laki-laki ada interaksi kemudian hamil. Jadi ada sebab akibatnya begitu. Tapi karena dia dikucilkan, memang mengucilkan, tapi dia akan disuruh ke tempat yang aman, ya, di bawah kurma dan sebagainya itu untuk kelahiran ini. Dan salah satu yang bisa berbicara bayi itu adalah Isa, yang waktu itu kalau ada orang tanya disuruh isyarat ke bayinya. Ya. Itu sebetulnya ya kalau kita melihat esensi itu bahwa seorang ibu itu harus bisa melahirkan, bukan melahirkan secara biologis anak, tapi juga bisa melahirkan kesejukan di dalam keluarga, bisa melahirkan kemanfaatan, bisa melahirkan kedamaian, bisa melahirkan ketentraman dan lain sebagainya. Sebagai anak ya harusnya biasanya orang-orang yang bahagia itu bisa berbagi kebahagiaan. Ya misalnya demikian. Jadi orang yang sifatnya mungkin ya lemah lembut, ya santai, slow, bahagia, itu mudah membagikan. Kalau ada orang salah minta maaf, mudah memaafkan. Ya. Kalau dimintai tolong, mudah memberikan pelayanan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau orang yang dalam pikirannya itu yang dipunyai hanya kebencian, itu suruh memaafkan, suruh ya membantu dan saya itu memang ya berat gitu. Ibaratnya orang tidak punya apa dimintai sedekah. Pak minta sedekah, harus dipangani rane kok sedekah. Seperti orang yang dimiliki itu hanya kebencian, kemarahan, ya sakit hati, dimintai kasih sayang, dimintai ya enggak punya. Ya, adanya itu ya itu kan begitu. Tapi di sini ya sebetulnya berapa hal yang kita lihat sholat itu ada hubungannya di dalam kita ritual dan di luar ritual. Maka ayatnya banyak sekali, aqimus sholah wa atu zakah. Jadi setelah kita suruh menegakkan sholat, suruh mendatangkan zakat. Zakat dalam arti yang luas, bisa berarti mencerdaskan, bisa berarti yang berhubungan dengan sedekah dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian ya, maka dapat mungkin ya kita itu kalau sholat ya berlatih untuk khusyuk ya, karena khusyuk itu adalah kondisi yang sangat efektif untuk berinteraksi dengan Allah dalam setiap ibadah kita. Secara neuroscience, kondisi kesadaran saat itu berada di fase alfa. Ya, dulu kan sudah saya sampaikan bahwa manusia ini gelombang otaknya ya, itu kan dari apa itu kalau apa itu beta, kemudian alfa, kemudian delta, theta. Jadi dalam keadaan beta itu sadar seperti kita ini, kemudian alfa agak ngantuk sedikit ya. Kalau ibu ada yang agak gliur ya itu namanya alfa. Ya. Tapi kalau sudah mak gliur meneng bae ya angler itu delta ya. Apalagi sampai senggar-senggor itu sudah masuk theta gitu ya. Karena orang masuk theta itu enggak dengar, maka kan sering saya sampaikan ya, Bapak Ibu tidur sudah angler sekali sudah theta ya. Itu mulutnya berbunyi, kupingnya dekat cuma 5 cm enggak dengar. Itulah ya manusia. Jadi sedapat mungkin kita memang sholat itu ya ada setengah sadar, ada itulah gerakan otak yang selalu kita ingat pada Allah. Maka kita dilarang ya, sholat itu waktu sukaro. Sukaro itu tidak tahu apa yang kita baca. Itu. Jadi maka kalau sholat itu yang baik memang yang tahu atau paham yang dibaca. Ya. Misalnya sholat panjang bisa, tapi di luar sholat harus kita pelajari sholat yang surat-surat yang panjang itu, jangan cuma hafal tapi tidak. Dan maka tugas Rasul itu kan basiro wa nadhiro, kan begitu, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Misalnya ya ada sebuah riwayat kalau membaca Al-Quran itu pahalanya 10 kali lipat.
Alif lam mim itu bukan alif sendiri lam tapi alif sendiri lam sendiri ya. Kemudian kalau membaca Qur'an Gadol 2 pahala. Ini basiro ya, basiro. Kemudian nadironya juga ada. Nabi juga mengatakan celaka orang membaca Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan, misalnya demikian. Nah, artinya apa? Apa kita 10 tahun di tingkatan basiro terus ya, membaca terus ya, golek pahala terus, tapi yang di sini peringatan Nabi nadironya ya tidak kita kerjakan. Nah, ini kan nadironya ada. Celaka orang yang membaca Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan, misalnya gitu. Ini kan nadiro. Artinya kita di samping membaca mencari pahala bagi yang kalau orang sudah sampai pada Allah itu baca itu saja untuk pemahaman, tidak sampai cari pahala, itu urusan Allah. Nah, maka kita harus di sini juga begitu. Maka tugas Nabi dalam Al-Qur'an itu basiro wa nadiro, memberi peringatan juga memberi kabar gembira. Itu harus kita balan, kita sesuaikan. Jangan sampai kita satu, termasuk orang sedekah itu basironya pahalanya sekian 700 kali lipatnya. Tapi nadironya peringatan, kamu jangan ngungkit-ungkit sedekah, kalau memberi ya memberi saja, jangan wah jo tak kei kowe poso mangan. Itu sudah membatalkan apa? Membatalkan itunya ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ya marilah kita mentransformasikan diri ini kepada kebaikan sehingga dalam sholat maktubah dan sholat daim itu kita bisa selaras ya, di luar sholat pun kita selalu menegakkan sholat sehingga sholat kita itu bisa betul-betul tanha anil wasa'il wa mukar. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yahdillahu linurhi mayasa, Allah menunjuki berupa cahayanya, berupa semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki, dan siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa faqrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.